Sampai saat ini nggak ada dihubungi langsung, tidak, perminta maaf juga tidak. Tidak ada dari IR langsung menghubungi, langsung minta maaf itu tidak ada. Makanya sampai saat ini kita meminta bukti pernikahan itu ditunjukkan, diperlihatkan kapan menikahnya, di mana menikahnya, saksinya siapa, walinya siapa, agar bisa jelas ya bahwa memang apakah ini mengetahui atau tidak sih pada saat pernikahan itu si IF itu telah menikah atau tidak gitu. Tanggalnya kita juga dengar masih ada perbedaan pernyataan dari podcast yang disampaikan oleh kuasa hukum, disampaikan oleh IR bahwa tanggalnya seperti tidak ada kepastian ini tanggal berapa menikahnya gitu. Apakah ini tanggalnya setelah bukan perzinahannya atau sebelum atau jangan-jangan tidak ada. Nah, itu kita nggak tahu kan kapan. Dan juga yang paling penting adalah apakah secara agama sah juga atau tidak. Secara undang-undang jelas tidak sah. Modelan manusia kayak dia kalau benar ada dari kemarin-kemarin belum dia tanya juga ditunjukin kayaknya. Iya kan? Aduh, sama-sama tahu lah kita ini kan. Kalau jadi aku ya, apalagi kayak gitu udah ini tertanggal nih, ini kan gitu kalau depan bukti kan gitu. Tapi ya nggak tahu, nggak ngerti larinya mau kemana, apa yang dipikirin nggak ngerti. Orang-orang semua dibawa ke cibucingan, para pendengar setia, para pengikut-pengikut dalam kehidupan ini ya kan. Ini contohnya ya, kalau saya kayak gitu memang punya bukti, ya keluarin aja ke truk kan gitu. Ngapain kau harus netizen koar-koar apa segala macam lu nahan kesakitan kan gitu. Jadi dari awal sampai akhir beda-beda perkataan, beda-beda ini. Gimana sih kita gini? Orang tambah geram tau. Gak usah lihat dulu saya. Udah gitu kalau ngomong jadi jangan bawa Tuhan ah. Kenapa tuh? Tuhan jangan lu bawa saksi jadi saksi dusta ya. Gampang. Lu tahu nggak? Lu kayak begitu nanti Tuhan kasih 2 kali lipat yang ada sekarang. Jangan. Lebih bagus zikir aja kamu, zikir Tuhan, minta dong diarahkan dong aku kemana, aku bagaimana, tolong aku, ampuni aku salah. Gue bilang juga apa ya, akhirnya Wardatina Mawa ketemu sama Insanul Fahmi. Ada 2 syarat kalau mau damai. Meskipun komunikasi sudah terjalin, tapi untuk laporan pidana dugaan perzinahan dari November lalu belum dicabut. Pertemuan mereka diawali dengan cukup emosional karena masih ada kemarahan dari Wardatina Mawa. Tapi masing-masing dari mereka sudah didampingi sama kuasa hukumnya. Dalam pertemuan itu Insanul Fahmi meminta maaf kepada Wardatina Mawa karena sudah menikah secara diam-diam. Tapi permintaan maaf itu tidak serta-merta diterima oleh Wardatina Mawa karena ada syarat utama sebelum mereka berdamai. Syarat pertama, permintaan maaf secara terbuka, menyampaikan penyesalan di hadapan keluarga, Wardatina Mawa, serta depan awak media. Syarat kedua, berkaitan dengan status pernikahan Siri Inara dan Insanul yang disebut-sebut terjadi tanggal 7 Agustus 2025. Wardatina Mawa meminta bukti sah atas pernikahan tersebut. Kalau kagak bisa dibuktiin, keduanya berpotensi masuk dalam kategori perzinahan. Terlebih adanya rekaman CCTV di tanggal 8 Agustus 2025. Nah, menurut lu Padi, kira-kira Insanul bisa kagak memenuhi 2 syarat itu? Kalian di sini ada nggak pendukung istri sah? Geram kali aku kak, bisa kita bersatu padu, mama-mama IPA, mama-mama STM, mama-mama IPS. Bisa nggak kak? Apalagi mama-mama yang di Medan sana yang biasa ngangkut-ngangkut pot bunga orang kalau lagi ada demo. Minta tolong aku kak kali ini kak, biar kita demo ya si Nara itu kak. Pendukung istri sah dulu tolong maju, tolong kalian komen. Biar KPI boikot dia, muak, bersera kali, berselemak kali. Baru ini ku tengok, ada perempuan ya yang merusak rumah tangga orang, tapi ngotot, pengen jumpa. Pengen kali dijadikan nomor 1 kayaknya dia. Gue yakin ya Inara mendengar ini jiwa pelakornya tuh meronta-ronta gitu. Tapi nggak apa-apa guys, nggak apa-apa, satuin. Gue pengen tahu si Muljem sama si Inara nih adu kekuatan ya kan, mana yang lebih kuat nih. Ayo, udah siap tuh pada Dani, buruan guys, kita huru-harain, biarin, jangan pisahin. Gue pengen tahu tuh ya kan. Allah juga angkat tangan, orang keduanya sama ya nggak. Jadi nggak perlu pakai jalur langit, ini mah langsung aja jalur Mbah Dukun. Untuk yang kenal Inara Rusli bilang Ahmad Dhani siap. Mbak Mulan, siap-siap aja Mbak Mulan punya madu. Coba kenapa-napa no. Pak Ade Ahmad Dhani udah siap menampung Inara Rusli. Senangnya dalam hati kalau beristri 2. Seperti dunia ada yang punya. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa ya info terkait Inara Rusli, terus ada Wardatina Mawa dan ada Insanul Fahmi. Nah, ini ada info lebih lanjut terkait 2 kasus serupa tapi berbeda cara menyikapinya guys ya. Kira-kira cara seperti apa? Yang satu mengaku kesalahan dan meminta maaf. Yang satu melaporkan istri sah dan meminta kepastian. Waduh. Nah, ini kira-kira infonya seperti apa? Kira-kira ini siapa ya? Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe
Uki Kavina. Ini kita lihat seperti apa infonya guys. Kita reaksi bareng-bareng. Kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa juga guys ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan kalian tidak ketinggalan update terbaru yang lagi viral. Nah ini kita lihat bareng-bareng infonya guys. Langsung saja kita gasken ya. Saya memang berhubungan Nah di sini ada Kristianti guys ya. Ini kasusnya dia yang dulu ya. dengan Bapak Raul yang menurut pengakuan beliau adalah seorang duda. Saya telah melakukan kekeliruan dan mempercayai pengakuan Bapak Raul begitu saja. Juga kepada istri Bapak Raul beserta keluarganya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesilapan saya selama ini. Waduh, itu permintaan maaf ya, beda dengan sama Inaro ya. Zaman dulu juga si Kristianti pernah dihujat juga ya guys dari ya. Tapi dia langsung minta maaf. Kalau si Inara enggak, dia malah melaporkan istri sahnya yang itu yang membuat para netizen kita seluruh emak-emak apalagi ya geram gitu sama Inaro. Nah ini ada Insanul Fahmi menangis memohon ampun dan minta rujuk, tapi dengan tegas Mawa menolak. Drama nangis buayanya keluar lagi kata gitu guys. Nah ini kita lihat seperti apa ya. Di hadapan Mawa, Insan dikabarkan memohon kesempatan kedua dengan alasan ingin memperbaiki keluarga demi masa depan putra mereka. Namun respon Wardatina Mawa justru jauh dari yang dibayangkan banyak pihak. Dalam pengakuannya, Mawa menggambarkan suasana pertemuan tersebut terasa dingin dan hampa. Ia mengaku tidak lagi merasakan getaran emosi Wardatina Mawa bongkar isi pertemuan dan Insanul Fahmi ya. apapun saat melihat Insan menangis dan memohon ampun. Waduh, sebenarnya ini cantikan mana sih antara Inara dan Mawa ya? Alih-alih luluh ataupun merasa iba, Mawa justru melontarkan pertanyaan yang dianggap menohok. Ia menanyakan, apakah Insan sempat memikirkan anaknya ketika melakukan perselingkuhan dan perzinaan dengan Inara Rusli? Nih, di dalam ruangan Abatinya nangis minta maaf dan peluk Afnan ya. Terus mau ngajakin bersatu lagi demi anak. Lalu spontan aku bertanya, kemarin saat berbuat seperti itu, apakah kamu memikirkan anak? Cenah. Tak setetes pun air mata jatuh dari mataku, cenah. Bukan karena tak sakit, tapi karena aku sudah terlalu kuat. Alhamdulillah Allah kuatkan hatiku untuk menjaga masa depan anakku. Afnan, doanya teman-teman semua tuh guys ya. Alhamdulillah ya. Akhirnya Wardatina Mawa menolak untuk berdamai guys ya. Karena orang-orang seperti itu harus dikasih pelajaran gitu ya. Usai pertemuannya dengan Insan, Wardatina Mawa juga tampak menyampaikan suasana hatinya melalui kolom komentar di media sosial yang menggiring opini bahwa dirinya telah luluh. Mawa secara alih perbuatannya dengan tangisan. Ia bahkan merasa bersyukur karena hatinya tidak lagi goyah. Tuh guys ya. Mudah-mudahan sampai akhir dia juga tetap ini ya, tetap melaporkan biar ada pelajaran buat si Inaro sama si Insanul ya. Telah lama dipendam. Nah, Tuh kan bener apa kata gue yang kemarin di konten. Jika seorang suami sudah berani berbohong, menipu, mengkhianati istri, siap-siap dan tunggu kehancurannya. Seperti yang dialami oleh Insanul Fahmi. Ya walaupun tidak 100% tapi dampaknya tuh kerasa banget. Nih, seperti apa yang dia ucapkan. Kita baca sama-sama. Pengakuan Insanul Fahmi. Resiko punya istri 2. Saya masih menafkahi Mawa tapi lebih sedikit dari biasanya. Karena saya juga menafkahi Inara. Bisnis saya juga lagi hancur. Apa kata gua? Jika doa istrimu yang sah saja bisa membuka pintu rezeki bagimu para suami, bagaimana dengan air mata yang jatuh ketika dia berdoa ketika sudah dihianati? Siap-siap hancur dari atas sampai bawah. Walid.
Wah, Kami benar ya. menyampaikan update tentang laporan. Bentar, ini RC ditolak, kasus Inara lanjut ke gelar perkara. Bagus lah. Kami ingin menyampaikan update tentang laporan dari saudari WM kepada IR dan IF. Jadi pada hari Selasa tanggal 13 Januari, saudara IR telah datang menemui penyidik dan saat itu disampaikan kalau permohonan RJ dari para terlapor ditolak oleh pelapor. Selanjutnya apa? Selanjutnya penyidik akan melakukan asesmen ketika sudah ada keputusan bahwa permohonan RJ ditolak, maka penyidik akan melakukan asesmen terhadap perkara ini untuk melakukan gelar perkara untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadwalnya masih dalam proses, kita tunggu saja, nanti update-nya kami sampaikan kembali di kesempatan selanjutnya. Wah, Inaro datang ke Mawar minta maaf, damai, apa nih jalan satu-satunya udah minta maaf aja ke istri saya ini dari si Satria Mulia ya. dan mereka bertiga bisa musyawarah dan kasus ini ditutup. Dan lama-lama netizen akan menjadi suka kembali kepada si Inaro. Kalau Inaro memang tidak terlibat dan tidak melakukan apa yang dilaporkan, datang ke penyidik, buktikan kalau lo memang nggak bersalah. Itu pertama. Cuman yang gue heran, kenapa Inaro malah melaporkan video yang diduga itu ada dia gitu. Berarti kan kalau misalnya dia melaporkan video itu ke polisi balik, berarti kan dia merasa kalau ada dia di situ. Kalau misalnya dia nggak ada gue di situ, yang nggak bisa jadi bukti juga dia ngelaporkan ke polisi. Nah sekarang polisi sudah mengeluarkan kronologis dan LP-nya kan. Nah berarti di video itu ada dia begitu. Jadi harusnya nggak usah kalau si Inara itu melaporkan kasus video itu ke dia, ya secara nggak langsung dia mengakui kalau yang memang ada gue di situ gitu. Harusnya nggak usah laporin Inara, lu nggak belajar dulu dari gue sih. Kalau memang ada muka dia di dalam video itu dan terbukti, paling nanti kan saksi-saksi dipanggil. Siapa aja yang dijadikan LP oleh si Inaro, baru nanti akan dicek video, ya kan, nomor HP yang menyebarkan siapa aja. Nah nanti kan akan ketemu sama orang IT siapa yang menyebarkan itu. Cuman kalau videonya itu bukan video yang mengerikan atau video yang tidak melanggar hukum, sebenarnya ya nggak bakal kena tangkap juga orang yang dilaporkan Inaro. Terus kalau misalnya ada terindikasi dalam video itu ada video full atau video kejahatan dan Inaronya ada di situ, apakah dia sebagai pelaku, apakah dia sebagai korban? Ya udah, intinya ada dua. Kalau dia sebagai korban dia paling jadi saksi, tapi kalau misalnya dia melakukan, dia juga akan disidang dan bisa masuk penjara. Karena ini bukan hanya kasus pencemaran nama baik, tapi ini kasusnya udah video kan, video yang asusila ya kalau nggak salah ya. Nah itu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kalau memang Inaro tidak merasa bersalah dan dia tidak ada di dalam video itu, ya nggak usah laporin. Kalau lu ngelaporin, lu seolah-olah lu bikin pengumuman kalau lu ada di dalam video itu begitu. Tuh guys ya, tumben dia pintar ya. Nah menurut pendapat kalian gimana nih terkait info dari Inaro ini? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.